Apakah ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan? Bayangkan seorang pria yang tangannya telah berlumuran darah 100 nyawa manusia. Tidak ada lagi sisa kemanusiaan di wajahnya. Tidak ada lagi tempat bagi kedamaian di hatinya. Namun, di tengah kegelapan jiwanya, sebuah percikan kecil keinginan untuk berubah muncul. Ia mencari pintu taubat, namun justru bertemu dengan keputusasaan yang membuatnya menambah daftar korbannya menjadi genap 100. Di saat dunia telah menghakiminya sebagai penghuni neraka yang abadi, pria ini melakukan sebuah perjalanan terakhir, sebuah perjalanan fisik dan spiritual yang akan memicu perdebatan besar antara malaikat azab dan malaikat rahmat di langit. Apakah jarak beberapa jengkal tanah bisa mengubah takdir seseorang dari api neraka menuju indahnya surga? Kisah ini bukan sekedar tentang pembunuhan, melainkan tentang sejauh mana kasih sayang Tuhan mampu menjangkau hambanya yang paling tersesat sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa putus asa atas dosa-dosa kecil yang kita lakukan, merasa seolah Tuhan tidak lagi mendengar doa kita. Namun, tahukah Anda bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan sebuah kisah dari kaum sebelum kita, tentang seorang pria yang dosanya melampaui imajinasi kita. Kisah ini adalah pengingat bagi setiap jiwa yang merasa lelah dengan masa lalunya, bahwa pintu taubat Allah tidak pernah tertutup selama nafas belum sampai di kerongkongan. Hari ini, kita akan menyelami sebuah narasi yang penuh ketegangan, air mata, dan keajaiban ilahi. Kita akan belajar bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari seberapa banyak kebaikan yang sudah kita tumpuk, melainkan dari kejujuran hati untuk kembali kepadanya. Mari kita simak dengan seksama kisah sang pembunuh 100 nyawa dan perjalanan taubatnya yang mengguncang langit. Di sebuah negeri yang tandus dan keras, hiduplah seorang pria yang namanya menjadi bisikan ketakutan di setiap telinga. Ia bukan sekadar perampok atau petarung, ia adalah mesin pembunuh yang telah kehilangan rasa empati. 99 nyawa telah ia cabut dengan tangannya sendiri. Setiap tetes darah yang tumpah tidak lagi membuatnya bergetar. Jiwanya seolah telah mati, tertutup oleh lapisan kerak dosa yang hitam dan tebal. Namun, Allah Sang Maha membolak-balikan hati, menanamkan sebuah benih kegelisahan yang aneh di dalam dada pria ini. Di suatu malam yang sunyi, saat ia menatap tangannya yang kasar, ia tiba-tiba merasakan kekosongan yang amat sangat. Ia bertanya-tanya, apakah hidupku hanya akan berakhir seperti ini? Apakah ada jalan pulang bagi orang sepertiku? Kegelisahan itu mendorongnya untuk keluar dari persembunyiannya. Ia mendatangi orang-orang dan bertanya, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Aku ingin bertanya tentang takdirku. Orang-orang menunjuknya ke sebuah biara kecil di atas bukit, tempat tinggal seorang rahib, ahli ibadah, yang menghabiskan seluruh waktunya untuk sujud. Pria itu mendaki bukit tersebut dengan harapan yang tersisa di ujung tanduk. Saat bertemu sang rahib, pria itu berkata dengan suara serak, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu taubat bagiku?" Rahib itu, yang mungkin terkejut atau terlalu sempit dalam memandang rahmat Allah, menjawab dengan wajah penuh kengerian, 99 nyawa? Tidak ada taubat bagi orang sepertimu. Engkau adalah penghuni neraka yang pasti." Mendengar jawaban yang memutus harapan itu, amarah sang pria meledak. Keputusasaan yang berubah menjadi kegilaan membuatnya menghunuskan pedang. Dalam satu tebasan, sang rahib tewas seketika. Kini, jumlah korbannya genap menjadi 100 orang. Namun bukannya merasa lega, pembunuhan yang ke-100 ini justru membuat jiwanya semakin terbakar oleh rasa bersalah. Ia sadar bahwa membunuh seorang ahli ibadah adalah dosa di atas dosa. Namun, percikan keinginan untuk bertaubat itu tidak padam, malah semakin berkobar karena ia merasa sudah berada di titik nadir yang paling dalam. Ia pun kembali mencari, karena di lubuk hatinya yang terdalam, ia yakin bahwa Tuhan tidaklah sesempit pikiran sang rahib. Inilah awal dari pencarian yang sesungguhnya, sebuah pencarian yang akan membawanya bertemu dengan seorang alim atau ulama yang akan membuka gerbang harapan baginya. Setelah membunuh sang rahib dan menggenapkan korbannya menjadi 100, pria itu berjalan tanpa arah di bawah langit yang terasa semakin menekan dadanya. Namun,
Hidayah adalah rahasia Allah yang paling indah. Semakin ia merasa tidak layak, semakin besar dorongan dalam hatinya untuk terus mencari kebenaran. Ia kembali bertanya kepada orang-orang dengan nada yang lebih rendah dan penuh kerendahan hati. Tunjukkan padaku, adakah orang yang lebih berilmu di bumi ini yang bisa menjawab kegelisahanku? Kali ini, ia ditunjukkan kepada seorang alim, seorang ulama yang tidak hanya memiliki ilmu, tetapi juga memiliki hikmah dan pemahaman yang luas tentang sifat-sifat Allah. Pria itu mendatangi sang ulama dengan tubuh gemetar. Di hadapan sang ulama, ia menunduk dalam, tidak berani menatap wajah yang bercahaya itu. "Aku telah membunuh 100 orang," ucapnya dengan suara yang nyaris hilang. "Aku telah mengakhiri nyawa 99 orang, dan aku menggenapkannya dengan seorang rahib yang mengatakan bahwa aku tidak bisa bertaubat. Sekarang aku bertanya padamu, apakah masih ada jalan bagiku untuk kembali kepada Tuhan?" Sang ulama menatapnya dengan pandangan penuh kasih sayang, bukan pandangan menghakimi. Ia tersenyum tipis dan memberikan jawaban yang akan mengubah sejarah hidup pria tersebut selamanya. "Siapakah yang mampu menghalangi antara dirimu dengan taubat? Siapa yang berani menutup pintu rahmat Allah yang seluas langit dan bumi?" Mendengar kalimat itu, seolah ada beban ribuan ton yang terangkat dari pundak sang pria. Air mata yang selama bertahun-tahun kering oleh kekejaman, kini tumpah membasahi janggutnya yang kasar. Namun sang ulama belum selesai. Ia tahu bahwa taubat bukan hanya tentang penyesalan di lisan, melainkan tentang perubahan lingkungan. "Tetapi," lanjut sang ulama dengan nada serius, "engkau tidak boleh tinggal di tempatmu yang sekarang. Desa tempat tinggalmu adalah lingkungan yang buruk, penuh dengan kemaksiatan yang akan menarikmu kembali ke jalan yang gelap. Pergilah ke sebuah desa bernama Ardul Khair, tanah kebaikan. Di sana ada orang-orang yang senantiasa menyembah Allah. Pergilah ke sana, bergabunglah dengan mereka dalam beribadah, dan jangan pernah menoleh ke belakang." Nasihat ini adalah sebuah strategi spiritual. Sang ulama menyadari bahwa untuk berhenti menjadi seorang pembunuh, pria ini harus memutus semua rantai masa lalunya. Tanpa membuang waktu, tanpa membawa bekal kemewahan, pria itu langsung berbalik. Ia memutuskan untuk melakukan hijrah, sebuah pelarian suci dari dirinya yang lama menuju dirinya yang baru. Ia mulai berjalan kaki menempuh perjalanan jauh. Setiap langkahnya adalah sebuah perjuangan melawan rasa lelah dan bisikan setan yang mencoba melemahkannya. Namun tekadnya sudah bulat. Di dalam kepalanya hanya ada bayangan desa yang dipenuhi orang soleh dan keinginan untuk sujud di sana sebagai hamba yang baru. Ia berjalan di bawah terik matahari dan menembus dinginnya malam, terus memacu langkahnya meskipun tubuhnya mulai melemah. Ia tidak menyadari bahwa di balik awan, para malaikat sudah mulai memperhatikan setiap jengkal perjalanannya dengan seksama. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan antar kota, melainkan perjalanan antara dua alam, masa lalu yang berdarah dan masa depan yang bercahaya. Pria itu terus melangkah, kakinya yang pecah-pecah berdarah karena kerikil tajam di padang gurun, namun ia tidak peduli. Hatinya jauh lebih perih daripada luka di kulitnya. Setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk permohonan ampun yang tidak terucap. Namun, baru saja ia menempuh separuh perjalanan, sebuah rasa sakit yang luar biasa menghujam dadanya. Nafasnya menjadi sesak dan pandangannya mulai kabur. Kematian, tamu yang selama ini ia berikan kepada 100 korbannya, kini datang menjemputnya di tengah kesunyian padang pasir. Dalam keadaan sakaratul maut yang mencekam, pria itu melakukan sesuatu yang sangat menyentuh. Karena menyadari ajalnya sudah dekat, ia berusaha menyeret tubuhnya ke arah desa tujuan. Ia memajukan dadanya sekuat tenaga agar posisinya semakin dekat dengan tanah kebaikan. Hingga akhirnya dengan satu tarikan nafas terakhir dan kerinduan yang mendalam kepada rahmat Tuhan, pria itu menghembuskan nafas terakhirnya di tanah yang asing, jauh dari masa lalunya,
dan belum sampai ke masa depannya. Seketika itu juga, suasana di padang pasir tersebut berubah menjadi medan pertempuran spiritual yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dua malaikat turun dari langit dengan kecepatan cahaya. Satu adalah malaikat azab, yang wajahnya keras dan tangannya membawa belenggu hitam siap untuk menyeret ruh sang pembunuh ke dalam kegelapan. Satu lagi adalah malaikat rahmat, yang wajahnya bersinar seputih salju dan membawa kain kafan dari syurga yang harum semerbak. "Pria ini adalah milikku," teriak malaikat azab dengan suara yang menggetarkan bumi. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. 100 nyawa telah ia habisi tanpa belas kasihan. Dia tidak pernah melakukan satupun sujud atau kebaikan di sepanjang hidupnya. Malaikat rahmat membalas dengan suara yang lembut namun tegas. "Tidak, pria ini milikku. Sesungguhnya ia datang dalam keadaan bertaubat sepenuhnya. Ia telah meninggalkan kejahatannya dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Ia mati dalam perjalanan menuju cahaya." Perdebatan ini begitu dahsyat. Malaikat azab melihat pada catatan perbuatan, sementara malaikat rahmat melihat pada kejujuran hati. Di saat itulah, Allah mengirimkan malaikat ketiga dalam wujud seorang manusia yang bijaksana untuk menjadi penengah di antara keduanya. "Ukurlah jarak tanahnya," ucap sang penengah. "Jika tubuhnya lebih dekat ke arah desa asalnya yang penuh dosa, maka ia adalah milik malaikat azab. Namun jika tubuhnya lebih dekat ke arah desa tujuannya yang penuh kebaikan, maka ia adalah milik malaikat rahmat." Kedua malaikat itu pun mulai mengukur. Ketegangan memuncak. Namun di saat itulah, sebuah keajaiban besar terjadi. Keajaiban yang membuktikan betapa Allah sangat mencintai hambanya yang ingin pulang. Atas perintahnya, bumi di bawah tubuh pria itu bergeser. Allah memerintahkan bumi ke arah desa dosa untuk menjauh, dan memerintahkan bumi ke arah desa kebaikan untuk mendekat. Hasilnya, saat kedua malaikat itu menyelesaikan pengukuran mereka, ditemukan bahwa posisi mayat pria tersebut lebih dekat ke arah desa kebaikan hanya dengan selisih 1 jengkal tangan. 1 jengkal itulah yang mengubah seluruh takdir keabadiannya. Malaikat rahmat pun tersenyum, membungkus ruh pria itu dengan kain kafan syurga dan membawanya terbang tinggi melampaui 7 langit menuju ridho sang pencipta. Sang pembunuh 100 nyawa itu akhirnya pulang, bukan sebagai narapidana neraka, melainkan sebagai pemenang yang dirahmati. Kematian sang pembunuh di tengah padang pasir yang sunyi itu meninggalkan sebuah misteri besar bagi nalar manusia, namun menjadi panggung bagi kebesaran rahmat Allah. Bayangkan seorang pria yang tangannya telah menghabisi 100 nyawa, 100 keluarga yang ia hancurkan, 100 masa depan yang ia rampas. Kini justru diperebutkan oleh penduduk langit sebagai calon penghuni syurga. Apakah ini tidak adil? Begitulah bisikan setan yang seringkali mencoba meragukan luasnya ampunan Tuhan. Namun disinilah letak rahasia dari 1 jengkal. Allah SWT tidak melihat sang pembunuh dari tumpukan dosanya yang setinggi gunung, melainkan dari 1 tarikan napas terakhirnya yang penuh kejujuran. Saat pria itu menyeret tubuhnya di atas pasir yang panas, ia sedang melakukan perlawanan paling hebat terhadap egonya sendiri. Setiap inci pergeseran tubuhnya adalah simbol dari kerinduan yang mendalam kepada Robnya. Allah yang Maha Melihat mengetahui bahwa di dalam hati yang kotor itu, kini telah tumbuh sebongkah iman yang murni. Mukjizat pergeseran bumi adalah salah satu bentuk intervensi ilahi yang paling romantis dalam sejarah tauhid. Allah memerintahkan bumi ke arah desa kebaikan untuk mendekat, dan bumi ke arah desa kejahatan untuk menjauh. Ini mengajarkan kita sebuah konsep yang sangat kuat. Saat seorang hamba mendekat kepada Allah 1 jengkal, maka Allah akan mendekatinya 1 hasta. Allah tidak membiarkan hambanya yang sedang tertatih-tatih mencari jalan pulang itu berjuang sendirian. Bumi pun dipaksa tunduk untuk menyelamatkan 1 nyawa yang sedang bertaubat. Malaikat azab, dengan segala catatan dosanya yang akurat, harus tunduk pada keputusan akhir Sang Halik. Ia belajar bahwa hukuman adalah milik Allah, namun rahmatnya mendahului murkanya. Malaikat rahmat membawa ruh tersebut dengan penuh kemuliaan. Ruh yang tadinya hitam pekat oleh noda darah, kini telah disucikan oleh air mata penyesalan yang tulus. Perdebatan di langit itu berakhir dengan kemenangan mutlak bagi harapan. Kisah ini kemudian menyebar melalui lisan para nabi, sebagai obat bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Sang pembunuh 100 nyawa menjadi simbol bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat Allah.
Ia memberikan pesan kepada setiap orang yang merasa sudah terlanjur basah dalam dosa, agar jangan pernah berhenti melangkah menuju perbaikan. Kita tidak pernah tahu di jengkal mana ajal kita akan menjemput. Maka pastikan kita sedang berada di jalan menuju desa kebaikan saat itu tiba. Dunia mungkin melihatnya sebagai kriminal yang mati di jalanan. Tapi penduduk langit menyambutnya sebagai pahlawan yang baru saja memenangkan perang terbesar, yaitu perang melawan putus asa. Bab ini menutup dengan sebuah perenungan, bahwa seringkali yang membedakan antara penghuni surga dan neraka hanyalah sebuah tekad bulat untuk berbalik arah sebelum napas terakhir berhenti. Kisah sang pembunuh 100 nyawa ini tidak berhenti di padang pasir tempat ia menghembuskan nafas terakhir. Kisah ini menjadi sebuah monumen harapan yang melintasi zaman, menembus batas-batas sejarah, hingga sampai ke telinga kita hari ini melalui lisan Rasulullah SAW. Mengapa Allah memerintahkan nabinya menceritakan kisah ini? Jawabannya sederhana, karena manusia seringkali menjadi hakim yang lebih kejam bagi dirinya sendiri daripada Tuhan kepada hambanya. Banyak di antara kita yang mungkin tidak membunuh, namun kita merasa terbunuh oleh beban kesalahan masa lalu. Kita sering merasa bahwa satu kesalahan fatal, satu kegagalan moral, atau satu masa kelam telah menutup seluruh peluang kita untuk menjadi orang baik. Namun sosok pria tanpa nama ini hadir untuk meruntuhkan tembok keputusasaan tersebut. Ia membuktikan bahwa kualitas akhir hidup seseorang ditentukan oleh niat tulusnya untuk berubah, bukan oleh panjangnya daftar kesalahannya. Satu jengkal yang menyelamatkan pria itu adalah simbol dari usaha maksimal. Allah tidak menuntut kita untuk langsung sampai di tujuan kesalehan yang sempurna. Allah hanya meminta kita untuk mulai melangkah. Perjalanan pria itu dari desa penuh dosa menuju desa kebaikan adalah manifestasi dari hijrah yang sesungguhnya, bukan sekedar pindah tempat, tapi pindah kondisi hati. Ketika ia memutuskan untuk berjalan meski kaki gemetar, saat itulah ia sebenarnya sudah sampai di hadapan rahmat Allah, jauh sebelum tubuhnya menyentuh ardul khair. Kisah ini juga memberikan teguran keras bagi mereka yang merasa suci, namun gemar menutup pintu taubat bagi orang lain. Sebagaimana sang rahib yang tewas di tangan korban ke-100. Sang rahib merasa bahwa karena ia tidak pernah membunuh, ia berhak membatasi ampunan Allah. Padahal memutus harapan seseorang dari rahmat Tuhan adalah dosa yang sangat besar. Sebaliknya, sang ulama dalam kisah ini adalah contoh teladan. Ia memberikan peta jalan, bukan sekedar vonis. Ia mengajarkan bahwa tugas orang berilmu adalah merangkul mereka yang tersesat, bukan mendorong mereka semakin jauh ke dalam jurang kegelapan. Kini, ribuan tahun kemudian, kita belajar bahwa setiap detik yang kita miliki adalah satu jengkal kesempatan. Selama jantung masih berdenyut, bumi masih bisa bergeser untuk kita. Selama napas masih ada, malaikat rahmat masih menunggu dengan kain kafan surganya. Sang pembunuh 100 nyawa telah pergi, namun pesannya tetap hidup. Jangan pernah memandang remeh satu langkah menuju kebaikan, karena satu langkah itu mungkin saja menjadi penentu di mana kita akan menghabiskan keabadian. Ia wafat sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah mencari alasan untuk menghukum, tapi Tuhan selalu mencari alasan untuk mengampuni. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah akhir dari kisah yang sangat menyentuh tentang cinta dan ampunan Allah yang tiada bertepi. Jika seorang pembunuh 100 nyawa saja masih mendapatkan tempat di sisinya karena kejujuran hatinya untuk bertaubat, maka masih adakah alasan bagi kita untuk berputus asa? Jika video ini menyentuh hati Anda dan memberikan harapan baru, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini kepada siapa saja yang mungkin sedang merasa lelah dengan hidupnya, yang sedang merasa terjebak dalam kegelapan dosa, agar mereka tahu bahwa cahaya Tuhan selalu menanti. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Sang Pemilik rahmat yang luas,
Janganlah Engkau biarkan kami berputus asa dari rahmat-Mu. Ampunilah segala dosa kami yang telah lalu, yang kami sengaja maupun tidak. Jadikanlah akhir hidup kami sebagai akhir yang husnul khotimah, dan mudahkanlah langkah kami menuju jalan kebaikan. Kumpulkanlah kami bersama hamba-hamba-Mu yang telah Engkau ampuni. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mari kita melangkah satu jengkal lebih dekat kepadanya setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.